Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Amaradi Buanggito. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang PPT yang sudah saya buat ini, yaitu sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S, T4RN, DAQ Master. Nah, mungkin banyak yang tanya ya, Mas, bedanya apa sih, Mas, dari dengan materi yang kemarin? Nah, di sini nih, kalau kemarin kan kita udah belajar tentang cara pengambilan data yang menggunakan sensor yang sama, yaitu TK4S, T4RN, tapi menggunakan manual. Cara pengambilan secara manual. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang otomatisnya atau gampangnya dengan PID-nya. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas beberapa agenda, yaitu yang pertama, cara penggunaan dan pengambilan data Autonix TK4S dan juga T4RN dengan DAQ Master. Dan di poin ini saya mungkin nanti akan menampilkan sebuah video. Saya menampilkan sebuah video aja biar lebih gampang dimengertinya. Kemudian yang kedua, saya nanti akan menjelaskan nilai parameter kontrol on off hysteresis dan percobanya. Nah, maksudnya apa sih di sini? Saya nanti akan memberikan sebuah hasil percobaan pada kelompok saya yang sudah saya uji coba menggunakan modulnya, dan juga saya akan membandingkannya mana yang lebih baik dari 3 percobaan yang telah diuji. Kemudian yang ketiga, nilai parameter kontrol PID dan proporsional yang dicoba. Sama seperti histeresis lah, cuman bedanya PID gitu aja. Oke, langsung saja. Kita akan menjelaskan secara general DAQ Master itu dulu. Apa sih DAQ Master itu? Jadi DAQ Master adalah perangkat lunak buatan Autonix yang digunakan untuk yang pertama, monitoring atau pemantauan data dari perangkat Autonix. Contohnya banyak kan, seperti TK4S, T4RN yang kita coba pada percobaan kali ini. Kemudian ada TC4S, TX4S, TD4S, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, pengambilan dan perekaman data. Data acquisition ataupun DAQ secara real time melalui komunikasi digital. Maksudnya di sini contohnya RS485 ataupun RS232. Nah, maksudnya RS di sini dia adalah sebuah serial port yang digunakan untuk komunikasi digital secara real time. Kemudian yang ketiga, pengaturan parameter alat kontrol tanpa perlu menekan tombol langsung di unit kontrol. Nah, bedanya kalau kemarin kan manual nih, sekarang kita melakukannya dengan otomatis tanpa menekan-nekan gitu lah. Menekan tekan. Jadi kita nggak perlu setting ulang contoh histeresis berapa dengan menekan tombol, kita bisa langsung melalui UI ataupun UX yang tersedia. Kemudian fungsinya, ya ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama monitoring real time, menampilkan nilai suhu aktual, contohnya PV atau process value, dan nilai set point atau set value secara langsung. Kemudian ada juga data logging, yaitu menyimpan data suhu dalam bentuk file, biasanya berupa .csv, untuk analisis dan pembuatan grafik. Kemudian ada lagi parameter setting, yaitu mengatur mode kontrol, on ataupun off PID, hysteresis, alarm, set point, dan sebagainya langsung dari software. Ada lagi grafik tren dan suhu, yaitu menampilkan grafik suhu terhadap waktu dan memudahkan analisis respon sistem. Nah, di sini kan jika saya menjelaskan langkah-langkah cara-caranya kan lebih baik langsung aja ya ke ininya ya, langsung ke aplikasinya. Nah, di sini saya punya satu video yang cukup lah untuk menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah untuk penggunaan DAQ Master, dan juga contoh-contoh misal jika ingin melihat grafik, histeresis, ataupun PID-nya yang sudah saya set. Mungkin bisa langsung saya tampilkan saja videonya. Oke, di sini jadi yang pertama saya lakukan yaitu saya akan mengecek port dulu, apakah port itu bisa berjalan atau tidak, untuk memasukkan dari modul Autonix TK4S, T4RN-nya tersebut. Nah, sebentar ya. Nah, di sini kan saya cek dulu nih di sini. Di sini saya cek dulu, lah ternyata udah ada nih untuk serial portnya sudah masuk. Nah, berarti langkah selanjutnya saya akan masuk ke DAQ.
Ini contohnya. CH540 nih. Nah, mungkin dari kalian kalau misal belum punya serial COM atau LPT-nya seperti ini, kalian bisa download aja. Tinggal cari apa serial, misal yang saya pakai adalah CH340. Nah, bisa di-download dulu. Di sini saya membuka DAQ Master. Nah, mungkin yang masih awam ya mungkin masih bingung ya. Ya, sebenarnya cukup mudah. Yang pertama itu kita harus mencari serinya dulu. Kita harus mencari serinya. Nah, dan seri yang di sini kan TKR nih. Kalau sudah tinggal kita tekan aja di sini kan. Habis itu, nah, kenapa saya bilang nggak harus mencari port dulu? Karena di sini dari TKR tersebut, jika kita klik modul yang akan kita pakai, dari TK4 tersebut itu akan mencari dulu port, apakah sudah ada port yang terkoneksi dengan modul atau belum. Jika belum, maka di sini tidak akan muncul gitu. Karena di sini udah muncul, maka lanjut. Oke, saya jelaskan dulu. Di sini ini adalah sebuah generalisasi ya, sebuah parameter dari beberapa yang sudah kita setting tadi. Contohnya di sini di serial ini ada Modbus masternya, ya Modbus masternya berupa TK4 yang sudah terkoneksi di sini. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan yaitu kita klik tombol TK4-nya di sini, langsung kita pencet tambah gitu. Nah, di sini kan otomatis tambah terbuat. Habis itu kita lakukan di sini tuh ada namanya menu connect atau hubungkan. Jika sudah hubungkan, maka otomatis di sini akan muncul beberapa ya. Di general ini akan muncul beberapa. Ya, yang harus dilakukan adalah melakukan setting. Setting yaitu namanya line graph untuk memunculkan grafik. Nah, jika kalian ingin, di sini tuh ada menu grafik, terserah kalian ingin menunjukkan apa. Kalau di sini kan saya pakai line graph ya di sini kan, ya otomatis harusnya yang akan terbentuk ya garis-garis itu. Kalau misal ingin grafik yang kayak ini kotak ini, maka munculnya sama, grafik pie chart munculnya sama, seperti itu. Di sini kita lakukan setting, graph setting, ingin time berapa, misal minimal 3 menit gitulah namanya. Nah, dan di sini ada posisi dari yang ingin dipakai gitu. Di sini saya setting posisinya. Jika sudah kita setting dari right Y axis maksudnya ini, dan juga right Y dan juga left Y. Ini tuh Y itu sumbu ke atas. Jadi sumbu ke atas kanan berapa, sumbu ke atas kiri berapa. Itulah. Nah, jika sudah nih, terus langkah selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam present value yang kalian bisa klik di bagian menu paling bawah ini. Kita klik present value-nya dan juga kita klik ini 1, 2, 3. Nah, nanti otomatis di sini kan akan muncul nih COM-nya nih. Nah, di sini akan muncul kan COM-nya kan. Di sini, nah kalian lakukan drag semuanya, kalian bisa menekan CTRL 1, 2, 3, habis itu kalian masukkan ke dalam ini, ke dalam kotak abu-abu di sini. Nah, otomatis nanti jika ingin langsung menekan start, nah, kita set dulu yang pertama tapi value-nya ya, yang di sini tadi saya bilang ya, di sini kan kalau ini kan PID ya, PID maupun hysteresis sebenarnya sama sih. Nah, di sini kita tekan kontrol dulu, di sini kan on off. Nah, di sini kan ada nih PID. Karena di sini saya pakai PID, nah, maka saya setting dulu PID, P-nya mau berapa, I-nya mau berapa, D-nya mau berapa di situ. Nah, di sini adalah parameter dari P, I, dan D. Terserah mau ngeset berapapun. Ngeset di sini artinya nanti akan menentukan, misal nih P-nya 10, I-nya 10, D-nya 10. Nah, di situ
bagaimana sih cara grafik itu berjalan dan juga berosilasi, serta bagaimana caranya agar turun dengan aman. Nanti otomatis dari si grafik tersebut, nah jika sudah lakukan run, maka akan naik, 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 naik. Habis itu jika sudah mencapai set point yang diinginkan, maka akan turun. Oke, dan juga mungkin saya akan beritahu juga, ini adalah hasil percobaan dari software DXI yang sudah saya ini ya. Mungkin saya zoom dulu. Nah, di sini adalah ada percobaan menggunakan hysteresis. Hasilnya seperti ini. Seperti yang dilihat kan, di sini kan ada set point-nya. Di sini ada bagaimana itu gelombang itu mati hidup di sini tuh maksudnya dia berosilasi lah. Ada terjadi break gitulah gampangnya kan. Jika makin banyak ininya berarti artinya nggak stabil. Nah, kalau kayak gini kan stabil nih. Lama di sini tuh kalau gini artinya nyala lampu. Yang kemarin modul yang yang saya jelaskan. Di sini tuh on artinya lampunya nyala, terus kalau di offin mati, nyala, mati. Nah, kurang lebih seperti itu histeresis. Histeresis kan yang seperti kemarin yang kita jelaskan kan bahwa jika misal dari set point tersebut mencapai lebih dari yang diinginkan, contohnya sebanyak 2, maka dia contoh nih misal set point berada di set pointnya berada di 50, sedangkan aktualnya tuh berada di 52, otomatis nanti dari histeresis akan mematikan dan menurunkan dari suhu tersebut hingga ke set point 50. Ataupun jika misal set point berada di 50, nilai aktualnya 48. Otomatis dari ini akan menurunkan lah. Itulah histeresis yang ini. Tapi bedanya pakai online, nggak pakai manual. Di sini saya pakai histeresis. Nah, dan di sini kan ada tuh set value-nya. Di sini kan saya mintanya 50 derajat ya, dan juga udah kayaknya sudah. Oke, sudah beres. Ini juga ini percobaan histeresis 1. Saya menggunakan 1 derajat ya di sini ya. Saya menggunakan 1 derajat. Jadi setiap 1 derajat tuh nanti akan mati nyala jika sudah melebihi yang ditetapkan. Kalau yang di sini saya memakai 2 derajat heating on-nya. Jadi lebih lama ya ini mati hidupnya. Dan di sini saya menggunakan histeresisnya 4 derajat. Jadi maksudnya di sini tuh ya nanti kalau misal melebihi kan otomatis akan turun gitu lah. Lanjut kan histeresis sudah nih. Tadi kan di poin-poin saya ada juga percobaan menggunakan PID. Nah, langsung aja berikut ini adalah percobaan yang telah saya lakukan dengan PID. Nah, di sini PID 500 artinya proporsional saya 5 integral dari saya 5 dan juga dari saya 0 dan juga derivatif saya 0. Bagaimana cara mengetahuinya sih? Nah, kalau kita ngeset PID dengan 500, kalian bisa lihat di sini, heating proportional bar-nya ada 5, integral time-nya ada 0, derivation time-nya ada 0. Nah, di sini kalau kalian lihat kan ini kan agak stabil nih kan, agak stabil tapi nggak begitu stabil karena aktual poinnya melebihi dari set point. Sering terjadi osilasi, artinya ini kurang bagus. Kemudian lanjut, saya menggunakan PID dengan 10, 1, dan 2. Bisa kalian lihat, ya overall cukup bagus, tapi masih aja banyak terjadi redaman di sini. Jadi ya walaupun bagus, tapi masih kurang. Nah untuk terakhir nih, saya menggunakan 10, 10, 30. Nah di sini kan 10, 10, 30 derivasinya. Nah untuk overallnya bagus lah, cukup bagus karena tidak melebihi lah ya, jarang melebihinya. Tapi untuk hasilnya masih sama ya, hampir sama kan ya. Jadi ditarik kesimpulan bahwa
Untuk yang paling bagusnya ada di 10.12. Karena apa? Karena jarang banget osilasi terjadi di sini kan. Break pointnya di sini kan cuma beberapa detik doang tuh, dari 17.00 hingga 17.45. Jadi sekitaran berapa menit lah itulah. Sekitaran semenit aja ya, semenit, habis itu baru turun stabil. Nah, saya punya percobaan lagi, yaitu percobaan 40 dengan 40 10 5. Jelas di sini kurang bagus karena kan aktualnya aja di sini 50 tapi sampai 55. Berarti kan kurang bagus nih. Gampangnya gitulah. Kalau misalnya lebih, apalagi lebihnya lama, ini kurang bagus berarti. Ini juga kurang bagus dengan 45, 15, 10 dikarenakan ini grafiknya melambung naik banget. Ini juga sama. Ini juga sama dari 35, 25, 10. Ini juga sama. Nah, kurang lebihnya seperti itulah cara memakai PID secara otomatis. Dari kesimpulannya ya, oke, untuk yang histeresis tuh yang paling baik ya tadi, yang memakai histeresis 1 maupun 4 ini bagus semua hasilnya karena tidak melebihi yang pertama. Kalau untuk PID yang paling bagus ya dengan 10 10 30 dikarenakan tidak begitu tidak berosilasi lah, gampangnya lurus enak gitu kan. Berbeda dari yang lainnya karena melambung tinggi juga. Oke, ya mungkin itu saja yang saya jelaskan ya. Jangan lupa kita sudah belajar bagaimana cara penggunaan TK4S, T4RN di DAQ Master, dan juga kita sudah belajar apa itu DAQ Master dan tutorial caranya. Di sini pun aku buat kesimpulan, yaitu yang pertama, DAQ Master itu berperan sebagai perangkat lunak atau pendukung utama untuk memantau, mengatur, dan merekam data suhu dari pengendali Autonix secara real time melalui komunikasi digital. Komunikasi digitalnya berupa RS485 ataupun RS232. Kemudian dengan DAQ Master, pengguna dapat melihat nilai suhu aktual PV dan set point, menampilkan grafik tren suhu terhadap waktu, serta melakukan logging data untuk analisis hasil percobaan. Kemudian pengaturan parameter seperti set point, mode kontrol, dan histeresis dapat dilakukan langsung dari komputer sehingga lebih efisien dibanding pengaturan manual melalui tombol ataupun alat. Kemudian dalam pengujian dengan 3 variasi histeresis, DAQ Master membantu menampilkan perbedaan respons sistem secara visual semakin kecil. Artinya, semakin kecil histeresis, semakin cepat perubahan on-off, namun cenderung tidak stabil.
Sedangkan histeresis yang lebih besar menghasilkan respon yang lebih stabil namun lambat. Kemudian untuk penggunaan kombinasi TK4S, T4RN, dan D-Aktimaster memberikan pemahaman praktis mengenai prinsip kontrol on-off berbasis histeresis sekaligus mempermudah analisis performa sistem kendali temperatur. Cukup sekian pada pertemuan kali ini. Nah, kan kita udah belajar banyak itu kan teknik. Mungkin pada pertemuan ke depan kita akan membahas hal yang lebih menarik. Ya untuk spoilernya mungkin aku kasih beberapa, yaitu contohnya ada mungkin apa ya yang enak ya. Oh, motor DC ya. Kita akan belajar motor DC lah, gampang ya. Ya, cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Saya Muhammad Amar Adibo. Selamat siang, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.